setelah seharian mengadakan kegiatan dari pukul 7 sampai pukul 17 dengan tema atau judul yaitu Raja Jawa, yaitu orasi ya. Lalu lupa saya gara-gara terpukau dengan 100 menterinya Jokowi ini ya. Jadi acara yang dihelat tadi namanya adalah Opera Jawa, orasi pergantian Raja Jawa, dan kemudian Sin Tajok ya, yaitu syukuri Indonesia tanpa Jokowi ya. Baru selesai, baru sampai rumah, tetapi tiba-tiba membaca susunan kementerian yang wow. Ya, terus terang saja saya kaget ya. Saya tadi berharap walaupun para calon menteri itu dipanggil sampai ratusan orang, jumlahnya yang nggak sampai 100 menteri kali. Ternyata nyampe ya 50-an menteri dan setingkat menteri serta 50-an wakil menteri, luar biasa ya. Semua diwakili sama Prabowo Subianto. Saya kemudian bertanya, apa yang kau cari ya? Kita tidak bicara orang perorangannya ya sobat era sekalian. Walaupun nanti kita akan bahas juga why menteri era Jokowi dipertahankan satu demi satu dan kita akan lihat siapa saja mereka. Tapi hal yang paling membuat kita bertanya-tanya adalah ini kabinet apa ya? Kabinet merah putih, maksudnya kabinet akomodasi tim sukses atau gimana ya? Karena kalau kita lihat misalnya ya tidak lebih dari akomodasi tim-tim sukses yang ada, walaupun tentu ya tidak bisa masuk semua tim suksesnya, tapi terlihat betul ini adalah akomodasi dari tim sukses yang ada. Tapi sekali lagi saudara sekalian, saya tidak mau bicara terlalu jauh. Nanti dibilang cemburu pula. Walaupun saya berkali-kali mengatakan saya akan menolak apapun jabatan selama era pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi kan sebagai warga negara masa tidak boleh berkomentar ya. Oke, coba kita lihat ya siapa-siapa saja ya yang menjadi menteri dan wakil menteri ya. Jadi saudara sekalian, jumlahnya memang 100 menteri. Dan ini mengulangi apa yang pernah dilakukan Bung Karno setelah pemberontakan G30 SPKI. Bung Karno kemudian membentuk 100 menteri, ya, kabinet 100 menteri yang bertahan cuma beberapa hari atau beberapa bulan ya. Nanti kita cek sama-sama kabinet 100 menteri. Nah, kabinet 100 menteri Prabowo ini seperti diberitakan CNBC, total 109 orang. Ya, Prabowo lantik menteri dan wamen Senin 21 Oktober besok 2024. Ada ini ya, ada 109 dan pukul 10. Cuma yang herannya adalah ketika pengumuman wakil menteri itu, Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan nama-nama calon menteri dan wakil menteri di Istana Merdeka Jakarta Minggu. Nah, ini nggak tepat ya, YouTube Sekretariat Negara. Karena kalau Sufmi Dasko datang sebagai ketua umum partai politik, ya mestinya tempatnya tidak di Istana Merdeka ya. Ini kan urusan negara, bukan urusan partai politik. Tapi kalau dia sebagai wakil ketua DPR, kenapa ketua DPR-nya nggak diundang? Nah, ini belum apa-apa sudah sudah membingungkan ya. Sementara Fufu Fafa sikap tegas ya di sebelah kanan Prabowo Subianto terlihat bersikap tegas ya. Walaupun potongan rambutnya kelihatan sudah mulai panjang ya, memang mungkin stylingnya gitu. Oke ya. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Jajaran ini meliputi menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Demikian telah saya umumkan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, ungkap Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.
Total ada 48 menteri, 5 kepala lembaga dan 56 wakil menteri dan lembaga yang akan bertugas membantu Prabowo. Jadi 109 jumlahnya. Besok seluruhnya akan dilantik di Istana Negara Jakarta. Rencananya besok pagi saya lantik para menteri pukul 10 dan siang harinya saya akan lantik para wakil menteri, kata Prabowo. Luar biasa ya. Coba kita lihat siapa saja yang ditunjuk sebagai Menteri Merah Putih ya, Kabinet Merah Putih. Ini dari CNBC juga. Yang paling luar biasanya isunya hanya akan ada 4 menteri koordinator. Ternyata jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan itu adalah semua menteri dari partai politik, ya, partai politik pendukung. Yang tidak ada adalah P3, sudah pasti tidak ada. Kemudian apalagi ya, Gerindra tidak ada karena Gerindra presidennya. Itu saja. Golkar ada tetap ya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, ya, Kepala BIN yang dikeluhkan oleh baik SBY maupun BIN-nya, bukan kepala BIN-nya ya, intelijennya tepatnya, kita nggak tahu intelijen yang mana, tetap dipertahankan dan sekarang sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, ya, yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang tapi menyerahkan kekuasaannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, luar biasa ya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono langsung naik menjadi Menteri Koordinator ya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, luar biasa ya, bidang pangan ya. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ini orang Gerindra sepertinya ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tetap. Menteri Luar Negeri Sugiono, saya tidak tahu Sugiono itu siapa ya. Menteri Pertahanan Safri Samsudin, nanti dibilang Sugiono gitu ya. Menteri Agama Nasaruddin Umar ya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kemudian Menteri HAM, ada juga Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Kemudian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani ya tetap. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti ya, orang Muhammadiyah. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro, ini orang profesional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Menteri Kesehatan tetap Budi Gunadi Sadikin. Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Perdagangan Budi Santoso. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Menteri Desa Yandri Susanto. Menteri Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia M. Iftita Sulaiman dari Demokrat ini ya. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ya, berhasil juga setelah menjadi presenter TV kemudian terjun ke partai politik, akhirnya berhasil juga jadi menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ya, orang lama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid, Golkar ya, luar biasa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rahmat Pambudi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Masih Erick Thohir juga BUMN-nya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, siapa lagi ini ya. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani, ya, ini temannya Bahlil ya. Menteri Koperasi Budi Aristiadi, dapat juga dia jadi Menteri Koperasi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman dapat juga ya. Menteri Pariwisata Widianti Putri, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khairi Fauzi, Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Ada juga walaupun ada isu 27 miliar dan lain sebagainya ya. Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin juga tidak lepas dari isu. Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra ya, Wakil Menteri Pertahanan atau wakilnya Prabowo sampai hari terakhir. Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto. Siapa nih AM Putranto ya? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ya, sudah dipersiapkan. Memang juga timnya Prabowo Gibran. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Siapa ini Teddy Indrawijaya ya? Oke, sobat era sekalian, itu nama-nama ikan. Bukan nama-nama ikan ya. Dan wakil menterinya, belum ada ininya ya. Coba wakil menterinya. Tidak ada juru bicara presiden. Nanti sebentar lagi akan ada jabatan baru. Oh, tadi ada kepala badan komunikasi tadi ya. Jadi itu mungkin sudah dianggap. Nah ini wakil menterinya, sobat era sekalian. Jadi wakil menterinya, nih ya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodwig F. Paulus dari Golkar. Wakil Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan dapat juga dia membela Prabowo di MK. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto dapat juga rupanya. Bambang teman saya ini ya, yang terus terang aja membujuk saya untuk ikut tim Prabowo ya. Kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri Wakil Menteri Sekretaris Negara ada dua rupanya, Juri Andriantoro ya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto rupanya dapat juga ya. Wakil Menteri Dalam Negeri Reka Haluk sampai 2 luar biasa ya. Menteri Luar Negeri sampai 3 Muhammad Anies Mata. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno. Ini anaknya Ugroseno mungkin ya. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawanto. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarit. Balik lagi dia setelah kemudian mengundurkan diri karena dijadikan tersangka ya. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto ya. Mugianto ini timnya Jokowi lama ya. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono ada 3. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Wakil Menteri Pendidikan Fajar Rizaul Haq. Luar biasa ini teman saya ini. Orang Muhammadiyah juga. Wakil Menteri Pendidikan Atib Atikul Hayat. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan. Siapa ini nggak tahu kita. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Pendidikan Tinggi Stella Christie. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono. Wakil Menteri Sosial Agus Priyono. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Luar biasa ya, biar dia kerja sama Nusron Wahid ya. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kristina Aryani. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulkifar Ahmad Tawala. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro. Wakil Menteri SDM Yuliot. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Wakil Menteri Desa PDTT Ahmad Riza Patria. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Wakil Menteri Perhubungan Sultana. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggar Raka Prabowo. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Fatria, masih juga rupanya Nezar, teman saya juga ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Gerdiawan. Wakil Menteri ATR BPN Osha Darmawan. Wakil Menteri PPN Bappenas Februan Alfanto. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Purwadi Arianto. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryoatmojo masih ya. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf. Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu. Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono. Ferry. Wakil Menteri Koperasi dan UMKM. Apa bedanya ya? Ada Menteri Koperasi dan UMKM, ada Menteri Koperasi tok ya. Elviza Muriza, Wakil Menteri Pariwisata Nihluk Enik Ermawati, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan Veronica Tan, istrinya Ahok ya. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, ini pebulu tangkis ya, dan Wakil Kepala Staf Kepresiden teman baik saya Muhammad Kodari. Selamat kepada Kodari ya, akhirnya dapat juga jabatannya. Oke. Ya, sahabat era sekalian, bagaimana ya? Coba kita lihat komentar sobat RH sekalian di polling ya, bukan pendapat ya. Saya membuat polling soal pendapat soal tim ini ya. Bagaimana mereka menilai tim ini, apakah sesuai dengan ekspektasi mereka atau tidak ya. Tentu sekali lagi bias RH Channel ya. Karena itu saya tidak pernah mengklaim bahwa ini paling tidak ini adalah aspirasi penonton RH Channel. Jadi apa penilaian Anda terhadap Kabinet Merah Putih Prabowo? 1.800K yang voting, sangat baik 7%, baik 14%, ada juga perlawanan, buruk 29%, sangat buruk 49%. Jadi kalau digabungkan buruk sangat buruk itu 78% jumlahnya. Ya begitulah, mau diapain coba ya. Kemudian komentarnya misalnya sobat era sekalian, coba kita lihat. Banyak orang yang bermasalah di pemerintahan sebelumnya serta kabinet yang terlalu banyak menteri dan wamen. Pemborosan anggaran negara juga menjadi kurang efektif dan kurang efisien dalam sistem koordinasi di birokrasi. Optimis untuk masa serak kerja 100 hari ke depan. Akankah perekonomian Indonesia membaik atau tanda tanya? Apapun itu saya pilih ABCD, tetap tidak akan ada perubahan. Itulah pilihan rakyat kecil seperti saya yang hanya bisa berdoa semoga mereka tidak munafik. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, setidaknya rakyat masih ada harapan keadilan dan kejujuran pada kepemimpinan Ayahanda Prabowo Subianto. Luar biasa ya, Ahmad Fauzi. Saatnya P menggunakan tangan besinya pada menteri-menterinya ini itu untuk perbaiki kesalahan-kesalahan pada 2 periode lalu, baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak. Semoga sang presiden kita kali ini bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Harapan besar berada padanya saat ini. Apa yang bisa diharapkan dari menteri yang punya sprindik korupsi? Menteri Mulyono, belum Menteri Prabowo. Banyak banget menterinya, belum wakil menteri. Ya Allah, semoga tidak ada kenaikan pajak dan penambahan pajak dan gaji bisa naik tanpa kenaikan harga bahan pokok. Amin. Sangat parah, tapi saya bosan dan mulai pesimis karena mau sampai sekuat apa dan dengan cara apapun mereka yang jolim tetap berkuasa. Kita sebagai rakyat kecil mah bisa apa? Politik dinasti dan politik balas budi, gak guna ada DPR dan MPR. Ngabisin uang rakyat, pajak dinaikkan dan angka pengangguran meningkat pesat dan tingkat kejahatan semakin tinggi, rakyat miskin. Semakin menjadi-jadi, hukum di negeri ini melemah. Tegakkan hukum Islam yang kafah. Ada lagi nih ya. Coba tanya sama-sama orang Palembang Muhammad Kodari, Bang Refli. Kalau dia tanya, dia akan mengatakan bagus persatuan nasional ya. Hancur sudah negeri ini, terima kasih Jokowi. Pak Refli, tolong kemana tuh bukti 99,9% Fufu Fafa adalah putra Mulyono? Dan di mana Mulyono akan diadili? Jangan sampai Pak, mohon maaf, jadinya kita yang omon-omon. Saya mengatakan kita karena saya di pihak Bapak beroposisi. Jadi begini sobat era sekalian ya. Kalau kita bicara Anda beroposisi, maka semua kekuasaan ada di tangan sana. Ya, mulai dari politik, ekonomi, termasuk hukum. Karena itu, ya kita berusaha saja. Perkara kemudian diproses atau tidak, it is not our business.
kita disuruh berusaha dan berupaya. Tapi kan jaksa agungnya yang sono, hakimnya kekuasaan bebas, KPK-nya dibawa ketiak, kan begitu. Jadi polisinya yang sono ya. Belum lagi Kapolrinya tetap, saya kira tetap Listio Sigit Prabowo karena belum akan pisah ya. Belum akan pensiun. Kemudian apalagi ya? Belum ketahuan baru 1 menit, minimal belum kerja kaleh. Ya kalau kita menilai harus kerja dulu, itu namanya evaluasi, bukan penilaian, bukan proyeksi. Kan yang namanya penilaian itu ada 2, ada proyeksi, ada evaluasi. Proyeksi itu ke depan, evaluasi itu apa yang sudah terjadi. Kalau apa yang sudah terjadi baru kita bicara, itu namanya kita tidak antisipatif ya. Kabinet bagi-bagi kue, zong, kacau dan hitam suram, kelam buram mencekam, luar biasa. Jumlah menteri dan wakil menterinya terlalu gemuk ya. Kabinet gemoy, wait and see saja. Oke. Belum pas karena masih ada peninggalan Mulyono. Presiden ganti menterinya tetap. Kodari masalahnya ngapain jadi pengganti menteri ngabalin. Ya saudara sekalian, banyak komentarnya ya. Tapi yang jelas memang ada beberapa nama yang belum masuk atau belum diumumkan, saya tidak tahu ya. Sebagai contoh misalnya Ngabalin, kita tidak tahu Ngabalin dapat porsi apa enggak. Kemudian Dhanil Anzar Simanjuntak, ya kita tidak tahu apakah bakal dapat porsi atau enggak ya. Ataukah tetap di Kementerian Pertahanan mengikuti Safri Samsudin ya. Jadi sobat RH sekalian, sekali lagi ya kita mengucapkan selamat kepada mereka yang terpilih untuk menjadi menteri dan wakil menteri. Kita hanya mengingatkan bahwa jabatan itu bukan untuk bersenang-senang. Jabatan itu seperti bara api. Jadi kalau Anda menggenggamnya terlalu kuat, maka itu akan melepuhkan tangan Anda. Tapi kalau Anda memegangnya dengan cara yang jauh lebih longgar, dengan lebih wise, insya Allah Anda selamat. Ya, karena yang namanya jabatan itu amanah. Ya, makanya kan, jabatan oh amanah, tapi surga bagi penikmat. Ya, Arjuna lesat panah, tak ada yang selamat. Jabatan oh amanah, tapi surga bagi penikmat, kan begitu ya. Oke. Coba kita, dan juga pola kepemimpinan Mulyono, Prabowo ini seperti apa ya. Banyak yang mengkhawatirkan kepemimpinannya akan seperti pola-pola yang dibuat Mulyono, tapi kita akan lihat ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Babe Haikal nggak dapat ya. Mungkin ada jabatan lain buat Babe Haikal ya, kita nggak ngerti juga. Atau gara-gara blunder ketika debat di iNews dengan saya, jangan-jangan ya, I don't know exactly ya. Atau nanti akan menjadi juru bicara presiden bersama Dhanil Anzar Simanjuntak, kita nggak ngerti juga. 100 menteri dari mana anggarannya sementara APBN cekak. Belum lagi asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya dijamin seumur hidup. Edan memang. Membengkak uang negara untuk menggaji para menteri dan wakil menteri. Tetap istiqomah Bung RH, soalnya si Wowo kayaknya gampang banget bagi-bagi jabatan padahal APBN udah cekak. Kita kaum menengah dicekek mulu dengan pajak buat bayar gaji mereka yang gede-gede. Terima kasih Jokowi Ma'ruf, selamat berjuang Prabowo Gibran. Orang PKS dapat jatah menteri enggak? Nasdem gimana? Kasihan di prank mampis. Mampis ya. Teddy ajudan Prabowo jadi sekretaris kabinet. Dimulai kembalinya Dwi fungsi ABRI Bang RH. Is it? Ya, saya mengkhawatirkan itu tentunya ya. Dan jangan-jangan dia kemudian tidak
pensiun sekarang karena kayaknya dibolehkan mendapatkan jabatan tanpa pensiun ya.